Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Dan di video kali ini saya akan bikin bolu Hongkong keju. Nah, ini satu resep ini dapatnya banyak banget ya teman-teman, cocok dijadikan ide jualan. Soal rasa ini beneran enak banget, lembut, empuk banget. Pokoknya ini mantap banget rasanya teman-teman. Kalian harus cobain resep ini karena bikinnya juga gampang banget. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Pertama kita siapkan wadah, masukin 4 butir kuning telur, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair, boleh diganti juga dengan vanili bubuk. Nah, di sini saya tambahin SP ya, 1 sendok teh, boleh di skip kalau teman-teman nggak mau pakai. Dan tambahkan juga 1 sendok makan susu cair. Nah, ini akan kita mixer sampai mengembang putih kental berjejak dengan kecepatan maksimal. Tapi kalau teman-teman nggak mau menambahin SP, cukup di mixer sampai sedikit mengembang aja atau sampai gulanya larut ya. Nah, ini udah mengembang kental berjejak, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita akan mixer 4 putih telur dan 1 sendok teh air lemon atau jeruk nipis, boleh diganti dengan cream of tartar kalau nggak punya air lemon ya. Ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai dia berbusa. Nah, kalau udah mengeluarkan busa kayak gini, kita akan tambahkan 60 gram gula pasir, tapi kita masukin bertahap ya. Dan kita naikin dengan bertahap juga kecepatan mixernya sampai ke kecepatan maksimal. Kita mixer sampai gulanya ini larut dan nanti sampai kaku ya teman-teman adonannya. Dan untuk gulanya saya masukin 3 tahapan biar gulanya cepat larut. Nah, ini adonan putih telurnya udah mengembang dan kaku kayak gini. Jadi kalau diangkat gagang mixernya adonannya itu nggak jatuh lagi. Dan kalau wadahnya dimiringkan kayak gini dia nggak bakalan jatuh ya. Nah, selanjutnya kita akan masukin semua adonan putih telur ke adonan kuning telur tadi yang kita mixer sebelumnya. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Jadi ini sebentar ya teman-teman, jangan terlalu lama. Nah, kalau udah kita akan tambahkan 60 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro sedang, ini kita kayak dulu biar nanti nggak ada gerindilan-gerindilan tepung. Nah, selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan setengah sendok teh baking powder, ini juga kita ayak. Lanjut kita akan mixer dengan kecepatan rendah aja, cukup asal tercampur, nggak usah terlalu lama ya. Nah, kalau udah tambahkan 50 ml minyak goreng. Teman-teman boleh mengganti dengan butter atau margarin ya, biar rasanya itu lebih enak lagi. Ini lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Cukup sampai sedikit tercampur. Nah, lalu kita matikan mixer, tambahkan 30 gram keju parut, lalu diaduk rata kembali. Nah, pastikan adonan udah benar-benar tercampur ya teman-teman. Dan ini adonannya udah tercampur rata. Sekarang tinggal dimasukin aja ke dalam cup mini kayak gini. Untuk ukurannya bebas aja ya teman-teman. Jadi sesuaikan kebutuhan. Ini kita semprotkan aja biar nanti gampang saat menuang adonan ya. Dan lebih cepat juga kalau menggunakan plastik segitiga kayak gini. Jadi kita isi 3/4 bagian dari cetakannya aja.
Nah, kalau udah tinggal ditambahin aja dengan topping keju parut secukupnya. Di satu resep ini menghasilkan 27 kue dengan ukuran cup sebesar ini ya teman-teman. Nanti ukuran cupnya saya bikin di description box. Teman-teman bisa lihat di sana. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven dipanaskan dulu selama 10 menit. Kita akan panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25 menit atau sampai matang. Nah, setelah 25 menit bolunya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari oven. Bolunya beneran wangi banget teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya, kita keluarkan dari kertas cup. Jadi tekstur dari bolunya itu memang bener-bener lembut banget ya teman-teman. Bener-bener empuk. Karena dia sedikit menggunakan tepung terigu. Nah, kayak gini. Jadi teksturnya itu kayak kapas gitu. Jadi saat dimakan pun dia nggak berasa enak sama sekali ya teman-teman. Jadi makannya itu nggak puas, pengen makan lagi dan lagi. Karena rasanya juga ada gurihnya. Enak banget, pokoknya manisnya juga pas. Teman-teman wajib coba resep ini. Bikinnya juga gampang banget.